Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani dengan NIM 92386206003 dari kelas 2A PGSD dengan mata kuliah Media Pembelajaran di SD dan diampu oleh dosen Pak Ruri Muhammad Pritama Danreng, SPD MPDGR. Di sini saya akan membahas materi mengenai evaluasi media pembelajaran. Latar belakang. Media pembelajaran sangat dibutuhkan sebagai alat pendukung pada proses media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, tentunya media pembelajaran tidak dapat terlepas dan akan selalu dibutuhkan di setiap proses pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran yang dimanfaatkan secara luas. Jadi, evaluasi tersebut untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang dikembangkan tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, rumusan masalah secara singkat daripada kajian ini adalah bagaimana evaluasi media pembelajaran. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas pada pembahasan kali ini, yang pertama itu pengertian evaluasi media pembelajaran. Yang kedua, tujuan dari evaluasi media pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi media pembelajaran sebagai pengendalian kualitas. Yang keempat, perencanaan dalam pembuatan media pembelajaran. Dan yang kelima, kriteria evaluasi media pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan evaluasi media pembelajaran? Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan dari peserta didik. Sedangkan media merupakan salah satu alat komunikasi baik secara visual maupun audio visual untuk menyalurkan pesan atau informasi lainnya. Jadi, yang dimaksud dengan evaluasi media pembelajaran adalah suatu proses atau tahapan komunikasi dalam kegiatan belajar baik secara visual maupun audio visual. Maka dari itu, adanya evaluasi media pembelajaran adalah sebagai bentuk peningkatan dalam pembelajaran, efektivitas, dan ketertarikan pada peserta didik. Tujuan dari evaluasi media pembelajaran yang pertama itu memilih media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, melihat prosedur penggunaan media. Yang ketiga, memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai. Yang keempat, menilai kemampuan guru dalam menggunakan media. Yang kelima, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi. Dan yang keenam, dapat memperbaiki media itu sendiri. Pengendalian kualitas media pembelajaran. Pengendalian kualitas media pembelajaran dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama itu evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media yang digunakan, yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam proses evaluasi formatif ini ada 3 tahapan. Yang pertama yakni evaluasi 1-1. Untuk mewakili populasi dipilih 2 orang dengan dibedakannya media secara individual dan di antara kedua orang tersebut mempunyai kemampuan yang di bawah rata-rata dan untuk yang satunya lagi di atas rata-rata. Kemudian yang kedua yakni evaluasi kelompok kecil. Evaluasi kelompok kecil yang dilakukan kepada populasi peserta didik sekitar 10-20 orang dengan jumlah peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari anak yang kurang pandai, sedang, dan pandai. Selain itu juga terdiri dari populasi antara laki-laki dan perempuan dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang ketiga yakni evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan merupakan tahapan akhir dari evaluasi formatif dan dalam pelaksanaannya peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari 30 orang dari berbagai karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian, kemajuan belajar, jenis kelamin, usia, latar belakang, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua yakni dengan evaluasi sumatif.
Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan seberapa lama dipakainya dari program yang dihasilkan. Dengan demikian, finalnya setelah diperbaiki dan disempurnakan, akan dikumpulkannya data untuk menentukan media pembelajaran tersebut bisa digunakan dalam situasi yang telah dilaporkan. Perencanaan dalam pembuatan media pembelajaran. Perencanaan dalam pembuatan media pembelajaran ini meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan dan karakter siswa. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, memilih. Yang keempat, merubah dan merancang media pembelajaran. Yang kelima, perumusan materi. Dan yang keenam, pelibatan siswa dan evaluasi. Kriteria evaluasi media pembelajaran. Menurut Walker dan Hess memberikan kriteria dalam mereview media pembelajaran yang berdasarkan pada kualitas, yakni yang pertama, kualitas isi dan tujuan. Kualitas isi dan tujuan ini terdiri dari ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat dan perhatian, keadilan, serta kesesuaian dengan situasi siswa. Kemudian yang kedua yaitu kualitas pembelajaran yang terdiri dari memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas, motivasi, fleksibilitas pembelajarannya, kualitas tes dan penilaiannya, dapat memberi dampak bagi siswa, serta dapat membawa dampak bagi guru dan pembelajaran. Dan yang terakhir yakni kualitas teknis yang terdiri dari keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan dan tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan programnya, dan kualitas pendokumentasiannya. Dan pembahasan kita yang terakhir yakni kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dipaparkan tadi dapat diperoleh kesimpulan bahwa evaluasi media pembelajaran adalah tahap yang digunakan dalam proses media pembelajaran, baik itu secara visual maupun audiovisual. Dan upaya peningkatan pembelajaran yang efektif selain memiliki fungsi media pembelajaran juga memiliki tujuan evaluasi media pembelajaran, yakni untuk memilih media pembelajaran yang akan digunakan di kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Serta terdapat juga beberapa prinsip-prinsip dalam evaluasi media pembelajaran dan prosedur evaluasi media pembelajaran yang dilakukan terhadap media pembelajaran berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Mungkin itu tadi yang sempat saya sampaikan mengenai evaluasi media pembelajaran. Saya sebagai pemateri mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.